Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dewi Anggreni MA, selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kalam dan teman-teman PIAUD. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, materi Ahli Sunnah Asy'ariyah dan Maturidiyah, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya Lila Sumami dengan NIM 2421068 sebagai moderator. Yang kedua, Adina Suraya dengan NIM 2421066 sebagai pemateri. Yang ketiga, Nisa Urahmah Hoirina dengan NIM 2421067 sebagai pemateri. Dan Risma Septianingrum dengan NIM 2421069 sebagai pemateri. Baik, kami akan memulai presentasi kami. Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya berbagai golongan dengan segala pemikirannya. Di antaranya adalah faktor politik sebagaimana yang telah terjadi pertentangan antara kelompok Ali dengan pengikut Muawiyah, sehingga memunculkan golongan yang baru yaitu golongan Khawarij. Lalu muncullah golongan-golongan lain sebagai reaksi dari golongan satu pada golongan yang lain. Golongan-golongan tersebut mempunyai pemikiran yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ada yang masih dalam koridor Al-Quran dan Sunnah, akan tetapi ada juga yang menyimpang dari kedua sumber ajaran Islam tersebut. Ada yang berpegang pada wahyu, dan ada pula yang menempatkan akal yang berlebihan sehingga keluar dari wahyu. Dan ada juga yang menanamkan dirinya sebagai ahli sunnah wal jamaah. Asy'ariyah. Abu Al-Hasan Ali ibnu Ismail Al-Syari lahir di Basra pada tahun 873 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 935 Masehi. Pada mulanya ia adalah murid Al-Jubai dan salah seorang terkemuka dalam golongan Mu'tazilah, sehingga menurut Al-Husain ibnu Muhammad Al-Syari, Al-Jubai berani mempercayakan perdebatan dengan lawan kepadanya. Al-Syari telah puluhan tahun menganut paham Mu'tazilah dan akhirnya beliau meninggalkan aliran tersebut karena pada suatu malam beliau bermimpi. Dalam mimpinya itu Nabi Muhammad SAW mengatakan kepadanya bahwa mazhab ahli hadislah yang benar dan mazhab Mu'tazilah yang salah. Sebab lain dari itu adalah pada suatu ketika Al-Syari berdebat dengan gurunya Al-Jubai, dan dalam perdebatan tersebut guru tidak dapat menjawab tantangan murid. Menurut Ahmad Mahmud Subhi, perasaan syak yang timbul dalam diri Al-Syari yang kemudian mendorongnya untuk meninggalkan paham Mu'tazilah itu karena Al-Syari menganut mazhab Al-Syari. Al-Syari mempunyai pendapat teologi yang berlainan dengan ajaran-ajaran Mu'tazilah. Misalnya, Al-Syari pendapat bahwa Al-Quran tidak diciptakan melainkan bersifat qadim dan bahwa Tuhan dapat dilihat di akhirat nanti. Ajaran-ajaran Al-Syari dapat diketahui dari buku-buku yang ditulisnya, terutama dari kitab Al-Lumah fi Al-Rad ala Al-Siyaq wa Al-Bidah dan Al-Ibana an Usul Al-Diyanah, di samping buku-buku yang ditulis oleh para pengikutnya. Mustahil, kata Al-Syari, Tuhan mengetahui dengan zatnya, karena dengan demikian zatnya adalah pengetahuan dan Tuhan sendiri adalah pengetahuan. 1. Pemikiran tentang keadilan Tuhan. Aliran Al-Asy'ariyah mengemukan dua alasan, yaitu a. Jika baik dan buruk berdiri sendiri dan terdapat pada suatu perbuatan, tentulah tidak berubah-ubah sifatnya, sedangkan kita melihat pandangan orang selalu berbeda-beda. Menurut perbedaan keadaan, sekarang dipandangnya baik, besok dipandang buruk. Misalnya, membunuh orang adalah buruk tetapi bisa menjadi baik apabila untuk menjalankan hukuman qisas. B. Norma-norma akhlak atau etika adalah relatif yang dapat berbeda-beda menurut perbedaan lingkungan dan agama.
Norma tersebut tidak tetap, tetapi selalu berubah dan berkembang karena norma tersebut hanya buatan manusia. 2. Pemikiran tentang qada dan qadar. Al-Asy'ari membagi perbuatan manusia menjadi dua bagian, yaitu perbuatan yang timbul dengan sendirinya dan perbuatan yang timbul karena kehendak. Dalam perbuatan yang timbul karena kehendak, manusia merasa sanggup mengerjakannya, suatu tanda bahwa ia mempunyai kekuasaan atau kemampuan atau kesanggupan yang dapat dipergunakannya. Kekuasaan ini didahului dengan kehendak atau iradah, dan dengan kesanggupan inilah ia mendapatkan perbuatan, mendapatkan pekerjaan. Inilah yang dinamakan kasb. Al-Asy'ari dan pengikut-pengikutnya mengatakan bahwa kasb adalah berbarengnya kekuasaan manusia dengan perbuatan Tuhan. Artinya, apabila seseorang hendak mengadakan suatu perbuatan, maka pada saat itu juga Tuhan mengadakan atau menciptakan kesanggupan manusia untuk mewujudkan perbuatan tersebut. Dengan perbuatan inilah ia mendapatkan perbuatannya, tetapi tidak menciptakannya. Jadi, kekuasaan manusia tidak lain hanyalah alat yang dipergunakan kekuasaan Tuhan untuk mewujudkan perbuatan yang dikehendaki manusia. Dengan kata lain, kekuasaan manusia bisa berpengaruh atas terwujudnya perbuatan dengan syarat penggabungan kekuasaan Tuhan pada kekuasaannya sebagai penolong. Meskipun manusia bisa mengerjakan atau meninggalkan suatu perbuatan, namun ketika terjadinya perbuatan, Tuhanlah yang menciptakan perbuatan tersebut. Pada akhirnya, kekuasaan manusia tidak mempunyai pengaruh sama sekali. 3. Pemikiran tentang sifat kalam. Imam Al-Asy'ari membagi perkataan Tuhan menjadi dua bagian. A. Perkataan yang ada pada zatnya atau kalam nafsi. Sifat ini adalah sifat zat dan qadim. B. Perkataan yang terdiri dari kata-kata dan huruf. Perkataan ini baru dan makhluk atau diadakan. Dalam pendapat di atas tersebut, pendirian Al-Asy'ari sama dengan pendirian Mu'tazilah. Jika dikatakan kalam itu qadim, maka yang dimaksud ialah perkataan macam pertama. Jika dikatakan baru, maka yang dimaksud ialah perkataan yang kedua. Dalam Al-Quran, ada ayat yang menunjukkan bahwa perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala baru, seperti surat Al-Anbiya 21 ayat 2, yaitu tiada datang kepada mereka peringatan yang baru atau Al-Quran dari Tuhan, melainkan mereka dengarkan serta mereka bermainkan. Dalam Quran surat An-Nisa 4 ayat 87, yaitu siapakah orang yang lebih benar perkataannya daripada perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat tersebut, Quran dinyatakan dengan perkataan zikir atau peringatan dan hadis atau baru, dan dinyatakan kebaruannya ialah yang berupa kata-kata, huruf dan suara yang menjadi tanda Quran, firman Tuhan yang ada pada zatnya atau kalam nafsi, dan yang qadim tanpa perselisihan lagi. Kekodiman kalam nafsi tersebut ialah karena ia adalah salah satu sifat Tuhan, sedangkan sifat-sifat Tuhan qadim semua, maka sifat kalam pun harus qadim pula. 3. Pemikiran tentang sifat kalam. Imam Al-Asy'ari membagi perkataan Tuhan menjadi dua bagian. 1. Perkataan yang ada pada zatnya atau kalam nafsi. Sifat ini adalah sifat zat dan qadim. 2. Perkataan yang terdiri dari kata-kata dan huruf. Perkataan ini baru dan makhluk diadakan. Dalam pendapat di atas tersebut, pendirian Al-Asy'ari sama dengan pendirian Mu'tazilah. Jika dikatakan kalam itu qadim, maka yang dimaksud ialah perkataan macam pertama. Jika dikatakan baru, maka yang dimaksud ialah perkataan yang kedua. Dalam Al-Quran, dari ayat yang menunjukkan bahwa perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala baru, seperti surat Al-Anbiya
Juz 21 ayat 2, yaitu tiada datang kepada mereka peringatan yang baru atau Quran dari Tuhan, melainkan mereka dengarkan serta mereka permainkan. Dan dalam Quran surat An-Nisa Juz 4 ayat 87, yaitu siapakah orang yang lebih benar perkataannya daripada perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat tersebut, Quran dinyatakan dengan perkataan zikir atau peringatan dan hadis baru, dan dinyatakan kebaruannya ialah yang berupa kata-kata, huruf, dan suara yang menjadi tanda Quran, firman Tuhan yang ada pada zatnya atau kalam nafsi, dan yang qadim tanpa perselisihan lagi. Kekodiman kalam nafsi tersebut ialah karena ia salah satu sifat Tuhan, sedangkan sifat-sifat Tuhan qadim semua, maka sifat kalam pun harus qadim pula. 4. Pemikiran tentang dosa besar. Menurut Al-Asy'ari, orang yang berdosa besar tetap mukmin karena imannya masih ada. Tetapi karena dosa besar yang dilakukannya, ia menjadi fasik. Sekiranya orang yang berdosa besar bukanlah mukmin dan bukan pula kafir, maka dalam hal dirinya akan tidak didapati kufur atau iman. Dengan demikian bukanlah ia ateis dan bukan pula monotheis, tidak teman dan tidak pula musuh. Hal seperti ini tidak mungkin. Oleh karena itu, tidak pula mungkin bahwa orang berdosa besar bukan mukmin dan bukan pula kafir. Abu Hamid Al-Ghazali adalah pengikut Al-Asy'ari yang terpenting dan terbesar pengaruhnya pada umat Islam yang beraliran Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Ghazali seperti Al-Asy'ari yang tetap mengakui bahwa Tuhan mempunyai sifat-sifat qadim yang tidak identik dengan zatnya dan mempunyai wujud di luar zatnya. Selanjutnya, Al-Ghazali mempunyai bahan yang sama dengan Al-Asy'ari seperti beatific vision, yaitu bahwa Tuhan dapat dilihat karena tiap-tiap yang mempunyai wujud dapat dilihat. Atas pengaruh Al-Ghazali, ajaran Al-Asy'ari yang serupa inilah yang meluas di kalangan Islam. Ahlussunnah wal Jamaah. Aliran Al-Asy'ariyah muncul sewaktu aliran Mu'tazilah sedang dalam keadaan jatuh. Tidak cepat meluas dunia Islam, bahkan pemuka-pemukanya pernah mengalami tindasan dari pihak penguasa Islam. Maturidiyah. Aliran Maturidiyah merupakan aliran teologi yang bercorak rasional tradisional. Aliran ini pertama kali muncul di Samarkand pertengahan kedua abad ke-9 Masehi. Nama aliran itu dinisbahkan dari nama pendirinya, yaitu Abu Muhammad Al-Maturidi. Al-Maturidi lahir dan hidup di tengah-tengah iklim keagamaan yang penuh dengan pertentangan pendapat antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah mengenai kemampuan akal manusia. Aliran ini disebut-sebut memiliki kemiripan dengan Asy'ariyah. Sebelum mendirikan aliran Maturidiyah ini, Abu Mansur Al-Maturidi adalah murid dari pendiri Asy'ariyah, yakni Abu Hasan Al-Asy'ari. Pemikiran tentang keadilan Tuhan. Dalam soal sifat-sifat Tuhan, terdapat persamaan antara Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Baginya, Tuhan juga mempunyai sifat-sifat. Maka, menurut pendapatnya, Tuhan mengetahui bukan dengan zatnya, dan berkuasa bukan dengan zatnya. Tuhan tidak menghendaki keburukan, karena kekuasaannya bukanlah kekuasaan semena-mena, sebagaimana yang digambarkan Al-Asy'ari, tetapi suatu kekuasaan mutlak atas alam ini. Namun, tidak boleh dikatakan bahwa ia boleh mengerjakan sesuatu yang baik menurut pertimbangan akal pikiran buruk.
seperti menyiksa orang baik. Perbuatan tersebut tidak mungkin terjadi, sebab berarti menghapuskan segala norma-norma akhlak dan akal pikiran dan berlawanan pula dengan ketentuan syara sendiri yang menetapkan kebijakan Tuhan dan keadilannya. Tuhan dalam perbuatan-perbuatannya mesti memegangi prinsip keadilan dan anugerah. Istilah mesti tidak banyak berbeda dengan istilah wajib yang digunakan Mu'tazilah. Adil ialah mengambil yang baik atau salah, sedangkan anugerah ialah mengambil atau memberikan yang terbaik. Pemikiran-pemikiran Al-Maturidi dinilai bertujuan untuk membendung tidak hanya paham Mu'tazilah, tetapi juga aliran Asy'ariyah. Banyak kalangan yang menilai pemikirannya itu merupakan jalan tengah antara aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Karena itu, aliran Maturidiyah sering disebut berada antara teologi Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Namun, keduanya, Maturidi dan Asy'ari, secara tegas menentang aliran Mu'tazilah. Kaum Asy'ari berhadapan dengan Mu'tazilah di pusatnya, yakni Basrah, sedangkan Maturidi berhadapan di Uzbekistan, di daerah Maturid. Karena itulah Maturidiyah dan Asy'ariyah dianggap memiliki kesamaan walaupun berbeda aliran. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.